Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini akan membahas tentang sejarah singkat peradaban Islam di Spanyol. Saya sendiri Nurliza dengan NIM 2110101065 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah akan membahasnya untuk Anda. Cordoba adalah sebuah kota di Andalusia, berada di sebelah barat Spanyol. Sejarah peradaban Islam di Cordoba dimulai pada 169 sebelum Masehi. Setelah berakhirnya periode Katolik Islam, ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran, Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan Eropa bukan hanya di bidang politik saja, namun keberhasilan Eropa itu mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dua lainnya. Selain itu, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Eropa pun bisa dinilai sangat berhasil. Itu semua tidak terlepas dari pemerintahan Islam di Spanyol. Islam Spanyol di Eropa banyak menimba ilmu. Pada periode klasik, ketika Islam mencapai masa keemasannya, Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid dimulai dari tahun 705 sampai dengan 715 Masehi, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Didukung oleh gubernur Afrika Utara yang pada saat itu sudah dikuasai dan dipimpin oleh Islam, yaitu Khalifah Musa bin Nusair. Pada masa kekuasaan Musa bin Nusair, Musa mempunyai keinginan dan tekad yang kuat untuk terus menyebarkan rahmat agama Islam ke seluruh wilayah Eropa, khususnya untuk menduduki wilayah Spanyol. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang paling berjasa. Yang pertama ada Torif bin Malik, yang kedua ada Torik bin Ziyad, dan yang ketiga ada Musa bin Nusair. Dalam hal ini, Torif bin Malik yang bertugas sebagai perintis dan penyelidik ini memberanikan diri untuk menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa saat itu dengan membawa 1 pasukan perang. Sejarah mencatat, sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad yang sejarah panjangnya dilalui oleh umat Islam di Spanyol. Sejarahnya dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama dimulai dari 711 sampai dengan 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode pertama ini, Islam mendapatkan beberapa gangguan. Ada gangguan dari dalam dan ada gangguan dari luar. Gangguan dari dalam berupa perselisihan di antara elit penguasa atau akibat perbedaan etnis dan golongan. Sedangkan gangguan dari luarnya datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah-daerah pegunungan, yang memang mereka tidak pernah tunduk kepada pemerintahan Islam. Maka, dalam periode ini, Islam di Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Pada masa berakhirnya periode ini, dengan datangnya Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 755 Masehi. Pada periode kedua, dimulai dari tahun 755 sampai dengan 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seseorang yang bergelar Amir. Amir disebut Panglima atau juga Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang saat itu dipegang oleh kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Kemajuan Islam pada periode ini adalah di bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Pada periode ketiga, dimulai dari tahun 912 sampai dengan 1013 Masehi. Berlanjut kembali pada periode ini, yang pemerintahannya dipimpin oleh Abdul Ar-Rahman III yang bergelar An-Nasir, sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk al-Tawarif. Spanyol memasuki masa kepemimpinan seorang khalifah, bermula dari berita yang meninggal dunianya Khalifah Daulat Bani Abbas di Baghdad, yaitu siapa? Al-Muqtadir. Di sini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Bani Abbasiyah saat itu sedang berada dalam kemunduran atau tidak baik-baik saja. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdul Ar-Rahman, yang kedua Hakam II, dan yang ketiga ada Hisham. Pada periode ini, umat Islam sudah mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, yang hampir menyaingi kejayaan Daulat Bani Abbasiyah di Baghdad. Abdul Ar-Rahman mendirikan Universitas Cordoba, dan Hakam II juga seorang
kolektor buku, dan pendiri perpustakaan. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan kota bahkan berlangsung sangat cepat. Mendekati akhir-akhir di periode 3 ini, sudah menjadi awal dari kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Spanyol. Pada periode keempat, dimulai dari tahun 1013 sampai dengan 1086 Masehi. Pada periode kali ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja Eropa yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Córdoba, Toledo, dan sebagainya. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Karena apa? Karena adanya kelemahan yang menimpa perpolitikan umat Islam pada saat itu. Untuk pertama kalinya, orang-orang Kristen mengambil inisiatif untuk mengadakan penyerangan. Pada periode kelima, dimulai dari tahun 1086 sampai dengan 1248 Masehi. Pada periode ini, Islam di Spanyol masih terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil. Namun, ada beberapa kekuatan yang dominan, seperti dinasti Murabitun dari tahun 1086 sampai dengan 1143 Masehi. Dan ada juga dinasti Muwahhidun dari tahun 1146 sampai dengan 1235 Masehi. Pada periode terakhir atau periode ke-6 dimulai dari tahun 1248 sampai dengan 1462 Masehi. Periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar dari tahun 1232 Masehi sampai dengan 1462 Masehi. Peradaban Islam kembali mengalami kemajuan di zamannya Abdurrahman An-Nasir. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena adanya perselisihan di antara orang-orang istana dalam memperebutkan kuasa. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan di Spanyol ini pada tahun 1492 Masehi. Umat Islam setelah itu dihadapkan oleh dua pilihan, yakni masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Dan akhirnya pada tahun 1609 Masehi tidak ada umat Islam lagi di daerah Spanyol. Demikianlah sejarah singkat peradaban Islam di Spanyol. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang sejarah Islam. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.